Silema. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Soal pupuk bersubsidi, pertanyaan besar dan mendasar ini sebenarnya subsidi pupuk ini untungkan siapa? Siapa yang menikmati ini? Ini pertanyaan yang harus menjadi refleksi kita bersama. Secara konseptual kalau kita bicara subsidi, subsidi ini mulia dan baik karena merupakan keberpihakan negara terhadap rakyat. Secara konseptual. Tetapi secara faktual, subsidi ini tanpa data dan pengawasan yang ketat akan menjadi rent seeking. Akan menjadi praktek rent seeking. Karena itu saya akan mencermati masalah ini bukan sekedar pada aspek distribusi dan manajerial semata, tetapi ada pada aspek-aspek rent seeking ini. Nah, beberapa waktu lalu, 1 pekan persis kalau tidak salah tuh Presiden Jokowi itu marah soal pupuk bersubsidi ini. Ini orang Jawa menyampaikan kemarahannya secara terbuka, terang-terangan, itu berarti sudah kebangetan. Dan Presiden marah itu adalah juga kemarahannya Komisi 4 sejak setahun lalu. Dan juga merupakan kemarahannya rakyat Indonesia, Pak. Jadi tolong ini jangan dianggap masalah sederhana. Jangan dianggap sebagai masalah yang sifatnya rutinitas belaka. Fakta di lapangan tadi sudah disebutkan. Petani butuh pupuk, pupuknya tidak tersedia. Begitu ada, terlambat. Tidak sesuai dengan masa tanam. Kuotanya juga kurang, harganya juga tinggi. Subsidi setiap tahun tidak berkurang, 25-30 T. Produktivitas pangan dan pertanian kita tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Lahan kita berkurang. Pak Silema hanya menjelaskan kalau produksi selalu tiap tahun naik. Naik tapi tidak Datanya, signifikan, Pak. Datanya. Naik tapi tidak signifikan, Enggak, saya Pak. katakan lagi datanya. Tapi kenyataannya saya nggak tahu. Oke. Kalau naik ya berarti Presiden tidak marah. Kalau Presiden marah, itu berarti ada yang serius. Dan saya catat betul dalam masalah pertanian, baru kali ini Presiden marah minggu lalu. Pada saat rapat kerja nasional pembangunan pertanian. Baru kali ini. Karena itu momentum ini harus dipakai untuk pembenahan secara fundamental, Pak. Besok apa, Pak? Saya mau tanya Kementerian Pertanian. Saya baca semua ini, di sini saya baca. Yang disampaikan, Pak, kami cuma disodorkan angka-angka saja. Saya tidak mendapatkan evaluasi mengenai faktor-faktor penyebab dan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah mengenai carut-marut pupuk bersubsidi ini. Tidak ada. Tidak ada, saya lihat di sini. Karena itu saya ingin mendapatkan penjelasan evaluasi dari Kementerian Pertanian, karena ini 30 triliun yang dikeluarkan. Tidak jadi apa-apa barang ini. Tidak jadi apa-apa, Pak. Saya setiap turun ke dapil, dimarahin orang di Rote, di Sabu, di Timor, di Flores, marah semua. Dan ternyata syukur puji Tuhan, alhamdulillah, minggu lalu Presiden marah. Wah, berarti ini benar nih yang dilaporkan masyarakat dan Komisi 4 omong benar. Kalau tadi Pak Ketua banyak bicara pada aspek hilir, saya mau menegaskan pada aspek hulu. Saya mendesak terus terang, Pak, Komisi 4 ini mungkin perlu mendorong supaya pabrik-pabrik pupuk ini, ya, Komisi 4 perlu mengirimkan mechanical engineer dan chemical engineering untuk pergi ke pabrik pupuk ini supaya kita bisa mengetahui betul persis harga pokok produksi. Kita perlu tahu itu, Pak. Dengan anggaran untuk menghasilkan 1 ton pupuk bersubsidi, itu kita keluarkan berapa rupiah sih? Sampai hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Kita butuh transparansi dan akuntabilitas soal itu. Jangan sampai seolah-olah setiap tahun negara ini, pemerintah dan DPR ini seolah-olah berhutang pada pabrik pupuk. Tetapi kita tahu nggak yang sudah terjadi ini tata kelolanya tuh efisien atau inefisien, tepat sasaran atau pemborosan.
Ini kita harus betul-betul meluruskan, Pak. Jangan sampai selama bertahun-tahun ini sebenarnya negara tidak perlu mensubsidi, tidak perlu berhutang, karena yang terjadi adalah inefisiensi dan pemborosan. Karena itu saya kira saya mendesak Komisi 4, kalau bisa secara serentak mengirimkan mechanical dan chemical engineer untuk pergi ke pabrik pupuk ini untuk hitung ini semua. Audit secara komprehensif, Pak. Karena kalau tidak, nanti kita ini hanya akan saling menuduh, Pak. Ya, saya tidak mau nanti terkesan seolah-olah pemerintah ini berhutang, padahal di sisi sana tidak ada hitungan-hitungan yang pasti. Soal kartu tani, ya sudahlah, tadi teman-teman sudah banyak bicara soal data, Pak. Ya, data ini saya mau sampaikan, kalau saya bicara tadi soal rent seeking lagi, ya memang data ini tidak pernah ada komitmen untuk dibenarkan. Kenapa? Ya data yang tidak benar itu menjadi sasaran untuk permainan. Selama kita masih berputar-putar di sini, saya tidak akan melihat ini sekedar sebagai teknis manajerial. Saya akan melihat ini sebagai praktek rent seeking. Saya kira itu, Pak, kalau bisa kita dorong untuk Komisi 4 ini harus mengirimkan ahli-ahli yang saya katakan tadi, mechanical dan chemical engineer ke pabrik pupuk ini untuk mengukur ini efisiensi yang terjadi atau pemborosan begitu. Di luar negeri itu biasa begitu. Ya, pabrik pupuk itu dihitung, begitu dikasih masuk harga gas dan segala macam ketahuan 1 ton itu berapa rupiah dihasilkan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak marah. Pak Budi, Hansi. Pak Hansi. Pak Dirjen, Ya, Pak. saya kebetulan ada pegang ini, ada beberapa alasan kenapa HET naik, Pak ya. Kita diskusi ya, Pak ya. Anggaran subsidi turun, oke, subsidi turun, jadi logikanya harus ditutup dengan kenaikan HET, betul ya Pak ya? Bukan ditutup, maksudnya dikurangi, kalau HET naik, berarti kan kemudian ada uang, ada tambahan uang untuk produksi, betul ya Pak ya? Volumenya, ya. Yang kedua dibilang usulan petani, betul petani yang minta Pak. Itu pertanyaan saya, satu. Kesimpulan RDP DPR tadi sudah disebutkan tadi dari, saya lupa dari sana Pak Darori atau siapa tadi yang mengatakan bahwa itu sebelum COVID. Kalau bicara soal DPR Pak. Yang berikut, HET tetap sejak 2012. Apakah karena sejak 2012 HET tidak naik, terus sekarang boleh naik Pak? Barometer naiknya parameternya apa? Ya. Yang berikut ada rekomendasi dari Kemenkeu. Ini saya juga perlu penjelasan. Ya. Kalau saya punya argumentasi tadi, Pak, saya katakan tadi, saya pakai yang pendekatannya ekstrim. Jangan sampai ini pupuk ini tidak perlu subsidi karena inefisien. Karena inefisien makanya pupuk tidak perlu subsidi. Jangan sampai negara ini tidak punya utang terhadap pabrik pupuk. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita belum menjawab yang tadi harga pokok produksi, Pak. Coba kita periksa, makanya tadi saya bilang, kalau kita mau fair, kirim orang-orang yang ahli di bidangnya itu pergi ke semua pabrik pupuk, buat investigasi secara serentak, dan kemudian kita dapatkan hasilnya, Pak. Jangan sampai nih, Pak. Kita tidak perlu buang subsidi terlalu besar begitu. Makanya tadi saya curiga dengan pernyataan awal saya, ini nih betul persoalan tata kelola semata, persoalan manajerial semata, atau persoalan rent seeking di sini, Pak. Atau persoalan rent seeking. Karena apa? Karena bicara subsidi, positifnya keberpihakan pada rakyat, tetapi negatifnya menjadi ajang rent seeking. Itu yang belum bisa saya belum bisa masuk ke akal saya, Pak. Karena kalau tadi Pak Sunarna ngomong lagi, kasihan petani kalau HET-nya dinaikkan. Tetapi di sini dibilang bahwa petani yang minta HET-nya dinaikin. Petani yang di sebelah mana, Pak? Mohon maaf nih, Pak. Saya harus ya. Saya jelaskan, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke. Silakan, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Pak Hansilema, jadi pertanyaan yang bagus. Yang pertama saya